ngobrol santai dengan Ibu apa? Ibu Lin apa namanya? Yulita Delima Tambo. Bu Yulita Dalima Tambo. Tambo. Ini termasuk para sekolah, termasuk juga PIC-nya yang mengurus anak-anak panti yang anak-anak cacat lah ya. Ya, anak-anak disabilitas semua. Ada 25 orang yang berasal dari orang tua yang tidak mampu ya. Jadi diurus langsung oleh ibu bersama dengan ibu satu, ibu Li. Bu Ruli. Ya. Oh, jadi sudah berapa tahun pengurus? Saya di sini sudah sekitar 15 tahun lah. 15 tahun mengurus mereka. Kira-kira selama ini apa saja kendalanya? Kalau kendalanya untuk mereka, kalau kendala secara dari pribadi saya, kendalanya hanya untuk makan minum, terus untuk kesehatan mereka, itu yang kendalanya. Terus untuk merawat mereka itu sama sekali saya tidak punya kendala karena saya punya hati untuk melayani mereka. Lebih banyak melayani anak-anak disabilitas karena memang saya punya niat untuk lebih melayani mereka lebih dekat. Ya. Kalau boleh tahu yayasan ini kira-kira sudah berapa tahun? Yayasan ini dibangun, kalau Yayasan Karya Dharma ini dibangun sejak 83, jadi sekitar 30 sekian tahun. 83 berarti sudah 39 tahun. Jadi yayasan itu di bawah naungan pemerintah langsung, pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah. Terus bagaimana perhatian dari pemerintah daerah itu sendiri bagaimana Untuk sejauh ini? perhatian dari pemerintah daerah mulai dari tahun 2018, 2019 itu stop, memang tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah daerah. Kira-kira kenapa ada penyetopan? Saya tidak terlalu tahu karena itu yang lebih tahu dari pimpinan panti dengan pengurus yayasan. Saya di luar, saya hanya sebagai pembinanya mereka, mengurus mereka, merawat mereka, kasih makan mereka. Sebelum-sebelumnya perhatian berupa apa dari pemerintah? Kalau perhatian maksudnya dari Sebelum-sebelumnya, sebelum tahun 2019 ke bawah? Itu kami dari Dinas Sosial Kabupaten, kami mendapatkan semacam dana khusus untuk anak-anak, makan minum untuk anak-anak itu diperhatikan, kayak pembinaan apa-apa dari dinas sosial itu diperhatikan. Tapi setelah 2019 itu sama sekali. Biasanya bantuannya berupa apa? Dana untuk permakan minum per anak itu sekitar 6.000. 6.000 per anak. Per anak per hari 6.000. Oh iya. Nah setelahnya itu tidak ada lagi bantuan. Setelahnya itu tidak ada bantuan sama sekali. Jadi saya hanya mengharapkan bantuan dari orang-orang yang mempunyai hati untuk berbelas kasihan dengan mereka, berbagi kasih dengan anak-anak di sini. Itu khusus dari Cina-Cina yang mempunyai hati untuk. Kira apa motivasi Ibu untuk mengurus mereka? Apa motivasi utamanya? Motivasi saya itu ketika saya melayani mereka, saya melayani seperti saya melayani Yesus. Karena sesuai dengan kepercayaan saya menganggap mereka itu adalah saya punya pemimpin, saya punya pelayan, saya ini sebagai bawahan mereka. Jadi saya melayani mereka dari ini dengan hati saya yang tulus untuk membantu mereka, walaupun tanpa ada embel-embel untuk ada semacam dari yayasan memberikan saya uang ini itu tidak. Jadi kami sosial penuh untuk di sini untuk anak-anak. Apa harapan kedepannya baik itu dari pemerintah atau mungkin dari masyarakat atau dari organisasi sekitar? Harapan saya itu dari pemerintah itu mungkin sedikit memperhatikan, walaupun tidak banyak tapi sedikit memperhatikan kami di sini. Karena kami di sini anak-anak buangan, anak-anak cacat, anak-anak disabilitas, mungkin orang lain
tidak perhatikan kami, tapi kami hanya minta bantuan diperhatikan anak-anak di sini. Karena mereka, walaupun mereka cacat, tapi mereka punya kelebihan. Mereka punya kelebihan sendiri. Jangan menganggap bahwa mereka ini cacat, tapi mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dilatih, benar-benar mengasah mereka, pasti mereka bisa. Selama ini keterampilan apa saja yang mungkin sudah diberikan, kemudian bagaimana untuk mereka menerima apa yang diberikan baik pendidikan maupun pelatihan? Kalau untuk pendidikan itu di panti sini kami hanya melatih mereka di bina dirinya saja untuk makan, minum, berpakaian. Kalau di sekolah itu mereka ke keterampilan tata rias, tata busana, tata boga. Terus ada lagi dengan hidroponik, tapi untuk hidroponik sampai hari ini kami masih lepas karena memang dananya belum ada. Jadi kami belum ini membagi-bagi dari dana yang ada dari sekolah. Tapi anak-anak lebih banyak terampil, mereka lebih banyak terampil, dan kami sudah pernah, kalau di SLB ini pernah juara nasional untuk tata boga, membuat kue itu kami juara 4. Juara 4 untuk tim seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Di tahun berapa itu? Di tahun 2020 barusan. 2020 ya. Dan di tahun ini kami sementara proses penilaiannya, entah kami dapat hasilnya berapa, kami belum ini. Itu untuk tata boga. Kami setiap tahun dipercayakan dari provinsi untuk membawa nama provinsi, membawa nama daerah itu untuk khusus untuk tata boga. Oke. Jumlah mereka saat ini SD-nya berapa? Untuk SMP sama SD sampai SMA itu mereka 118 orang. 118 orang itu termasuk yang di luar ya? Ya, itu di luar, sebagian besar di luar dengan orang tua yang mampu, jadi antar jemput anaknya. Tapi khusus yang di sini yang Yang di sini anak-anak yang tidak mampu, jadi mereka 25 orang. 25 orang. Berapa orang cewek, berapa orang cowok? 10 orang cewek, 15 orang cowok. 15 cowok, 10 cewek. Terus SD-nya ada berapa? SMP? SD-nya di Sama panti sini ada 11. 11 yang SD, SMP Yang SMP-nya 8. 8. Berarti yang SMA-nya? SMA-nya sekitar 6. Apa harapan terhadap anak-anak ini kalau setelah tamat nanti? Harapan saya setelah mereka tamat itu mereka bisa mandiri di keterampilan-keterampilan yang sudah mereka dapat dari sini. Jadi mereka bisa mandiri, dan kami bisa dari pihak sekolah juga kami bisa mencari pekerjaan khusus untuk mereka. Kalau seperti di Tata Boga itu mereka bisa membantu di pembuatan roti, kue, di situ kami perjaankan mereka untuk kerja. Yang sudah lulusan dari sini, kalau boleh tahu, sudah mungkin menempuh pendidikan tinggi di mana, atau juga yang sudah bekerja di mana saja? Kalau yang tamatan dari sini untuk ikut yang sekarang kuliahnya, sementara kuliah itu di jurusan khusus untuk PLB itu ada 1 orang, itu di Makassar, di Semarang. Itu terus yang 2 orangnya itu satunya sudah tamat dari Universitas Makassar, Universitas Negeri Makassar. Itu yang khusus mereka yang kuliah barusan 2, tapi yang sudah bekerja yang punya, bahkan punya bengkel sendiri kayak pembuatan lemari, pesanan-pesanan dari orang itu mereka belum untuk tuna rungu bicara. Anak-anak yang bisa tuli, mereka bergabung bersama, mereka buatkan satu tempat untuk usaha mereka. Itu di mana? Di Ende sini, di Nanga Nesa. Oh, di Nanganesa ya? Itu anak bisa tulis semua di situ. Bisa tulis semua. Terus selain dari itu ada yang sudah kami pekerjakan di sini di sekolah sendiri. Di sekolah. Jadi dia kami pakai sebagai instrukturnya, pembuatan batako, pembuatan pot bunga dengan las. Hanya itu khusus anak-anak yang memang tidak melanjutkan pendidikan tinggi ataupun yang tidak bekerja di luar. Jadi kalau yang lainnya kalau sudah tamat tetap
himpun di sini juga untuk kegiatan-kegiatan di dalam. Kalau yang sudah tamat itu kami serahkan ke orang tua. Kalaupun memang mereka di orang tuanya mereka tidak bisa ini, mereka langsung antar lagi ke sini. Anak-anak yang sudah ini. Itu biasanya anak-anak yang bagaimana yang orang tuanya antar kembali ke sini? Anak-anak yang tunagrahita, anak-anak yang lambat, yang memang benar-benar mereka tidak bisa untuk bekerja di tempat-tempat di mana yang sudah diantar, terus mereka tidak mampu antar lagi ke sini. Oke, baik, terima kasih untuk wawancaranya dengan Ibu Lina. Ya, terima kasih juga. Ya, selamat sore ya.